Sebelum lanjut, yuk tekan like dan subscribe-nya. Sumpret yang udah tekan, saya doain sehat badannya, lancar urusannya. Oke, terima kasih. Setelah nonton, tinggalin komen juga ya. Yuk, Bung masih di segmen FYI alias For Your Information, dan buat hiburan aja ya. Pecinta film action, cek mana suaranya. Film yang bisa bikin hati dak-dik-duk-dar ini ternyata seru juga loh. Nah, langsung aja, berikut ini beberapa judul film action Korea yang pernah saya tonton yang saya rasa keren. Gak banyak sih. Yang pertama ada Confidential Assignment. Ini secara ringkas aja ya, Bung. Film garapan sutradara Kim Sung Hoon ini bergenre laga komedi yang menampilkan Hyun Bin sebagai Im Chul Ryung, perwira asal Korea Utara yang bekerja sama dengan seorang detektif Korea Selatan bernama Kang Jin Tae, diperankan oleh Yoo Hae Jin. Jadi ceritanya mereka ini sedang menjalankan tugas rahasia sesuai judulnya ya, Bung, yaitu mau nangkep penjahat Korea Utara yang sembunyi di Korea Selatan tuh. Eits, ada Im Yoon Ah juga loh. Meski sebagai pemeran pendukung, tapi Im Yoon Ah berhasil kasih rasa manis di film ini. Dengan segala effort dan berbagai macam aksi, akhirnya Kang Jin Tae dan Im Chul Ryung berhasil menyelesaikan misi rahasia tersebut. Film pun happy ending deh. Di akhir film ditunjukkan bahwa suatu hari Kang Jin Tae lagi-lagi bekerja sama dengan Im Chul Ryung untuk menyelesaikan sebuah misi. Yang kedua ada Fabricated City. Film tahun 2017 ini disutradarai oleh Park Kwang Hyun yang menghadirkan Ji Chang Wook, Sim Eun Kyung, An Jae Hong, dan sederet artis lainnya. Di sini Ji Chang Wook berperan sebagai Kwon Yu, gamers yang dijebak dalam kasus pembunuhan wanita oleh seseorang. Ia sempat dipenjara dan akhirnya berhasil meloloskan diri. Terus, teman-teman gamersnya membantu dia mengungkapkan kebenaran dari kasus pembunuhan tersebut. Salah satu dari teman gamersnya itu ternyata adalah seorang hacker, yang tentunya akan memudahkan mereka melakukan pengungkapan kebenaran tersebut. Amazing, Bung, padahal mereka ini cuma sebatas teman online yang belum pernah ketemu. Tapi karena mereka tahu karakteristik si Kwon Yu yang gak akan mungkin melakukan hal itu, jadi mereka pun ngebantu dia tuh. Pas detik-detik kemenangan mereka, asli ada perasaan puas tersendiri, Bung. Rasanya plong, seneng, haru, campur aduk deh. Akhirnya film ini ditutup dengan happy ending. Selanjutnya ada Midnight Runners. Film ini dirilis tahun 2017 juga, disutradarai oleh Jason Kim atau Kim Joo Hwan, dibintangi oleh Park Seo Joon dan Kang Hanul. Oh my god, Bung. Terus ada bau-bau komedi ya, Bung, di film aksi yang satu ini, seger dah pokoknya. Film ini mengisahkan Ki Jun dan Hyol, mahasiswa baru di Universitas Kepolisian Korea. Mereka ini punya karakteristik yang beda sebenarnya. Ki Jun orangnya rada pas-pasan, sementara Hyol rada pinteran. Tapi akhirnya mereka berteman baik sampai suatu hari mereka main keluar bareng dan tak sengaja melihat penculikan seorang gadis. Seketika itu, naluri kepolisian mereka menggebu-gebu membuat mereka ingin menangkap si penculik dan membebaskan korban sampai jungkir balik lari-lari tengah malam itu juga. Kayaknya itulah mengapa film ini dikasih nama Midnight Runners yang artinya pelari di tengah malam ya, Bung. Dan happy ending dong, mereka berhasil melakukannya. Suatu hari, salah satu gadis yang berhasil mereka selamatkan mendatangi mereka di depan Universitas Kepolisian tempat mereka belajar. Kemudian ada The Swindlers. Masih rilis di tahun 2017 juga nih. Film garapan sutradara Jang Chang-won ini menghadirkan Hyun Bin sebagai pemeran Hwang Ji-sung, seorang penipu ulung. Intinya film ini mengisahkan para penipu ulung yang ingin menangkap penipu ulung lainnya bernama Jang Do-chil. Betapa serunya kan, Bung, penipu nangkap penipu, WKWK. Iya, tapi beneran seru. Lalu apakah penipu yang mereka cari tertangkap? Jawabannya tidak. Sebelum menangkap Jang Do-chil,
Para penipu ulung ini ingin menangkap orang-orang yang berhubungan dengan Jang Do-chil, dan salah satunya adalah Jaksa Park, orang yang selama ini mengajak mereka bekerja sama untuk menangkap Jang Do-chil. Rupanya Jaksa Park memiliki motif yang licik, sehingga Hwang Jisung dan teman-temannya pun menjebak Jaksa Park. Jaksa Park yang terlibat kasus pembunuhan ayah Hwang Jisung dan korupsi dengan para dewan pun akhirnya ditangkap oleh pihak berwajib. Saat menonton, kita pasti tidak akan menyangka kalau akhirnya akan seperti itu. Plot twist yang digunakan film ini benar-benar kece badai, Bu. Buat kalian yang penasaran sama filmnya, coba cari aja spoilernya. Yaudah deh, sekian, Bung. Dah.